Saudara-saudara dan sahabat sekalian, Anda tentu tahu ya, dan pasti kenal Faisal Asgaf, yang biasa itu tampil dengan kritikan yang tajam ya, bahkan sangat terkenal ya. Beliau ini kalau dalam mengkritik itu tidak tanggung-tanggung ya, istilahnya betul-betul dikenal dengan kritik-kritik yang bisa dikatakan itu sangat tegas sekali, sangat keras ya. Dan kali ini menurut saya tampil beda nih beliau. Tetapi tampil beda ini memang masuk akal, rasional, dan sangat luar biasa sekali karena memberikan analisa yang betul-betul sangat masuk akal ya. Karena itulah saudara dan sahabat sekalian yang namanya demokrasi ya. Karena selalu saja ada yang namanya perbedaan-perbedaan, dan intinya bahwa kini Faisal Asgaf menyampaikan tanggapan dan kritikan yang betul-betul saya sepakat dan sependapat. Saya nggak tahu kalau apakah Anda juga akan sepakat dan sependapat. Mari kita sama-sama dengarkan seperti apa kritikan dari Faisal Asgaf ya. Saya 98, salah satu yang berdiri di gas depan masuk ke istana loh. Buka di desa satunya loh. Zaman Soeharto. Keras, sangat keras. Bang, ya, masyarakat kan mengkhawatirkan saat ini adanya duplicasi APBD dan saatnya dan tidak adanya draft RUU. 27 tahun kita lihat secara fakta, 11.000 utang luar negeri. Itu sipil yang buat. BLBI ratusan triliun, itu sipil yang buat. Korupsi di seluruh partai politik, itu sipil yang buat. Ya kan? Pagar laut, sipil yang buat. Perampokan tanah di mana-mana, sipil yang buat. Tentara itu berkuasa dalam versi SBY itu baru 10 tahun. Pertumbuhan ekonomi 6,2. Demokrasi berjalan bagus. Ya kan? Tidak ada di fungsi ABRI. Tidak ada pembunuhan kilometer 50. Jadi ini akal-akalan kawan-kawan saya yang mengklaim petisi koalisi sipil dalam rangka membangun propaganda pengalihan isu. Karena rakyat fokus kepada kejahatan sipil. Joko Widodo, diktator ulung, dia bukan militer. Jadi ini sipil 27 tahun reformasi. Tuk semua, maling semua, kemudian cuci tangan, menyalahkan yang lain. Bukan berarti kita mendukung militerisme, saya lawan. Tapi fakta 27 tahun reformasi, pencuri, garong, penipu, itu sipil. Kan begitu. Jadi dugaan lahirnya di fungsi ABRI, militer bangkit lagi, itu udah nggak ada. Rakyat ini berserikat dan menjaga nilai-nilainya. Rakyat menghadapi 3 masalah besar. Harus adili Jokowi, karena itu kejahatan supremasi sipil. 2, kelompok 1% supremasi yang didukung oleh kelompok sipil harus dihentikan, itu ketidakadilan. 3, 99% koruptor kakap adalah sipil, bawa mereka ke penjara. Saya menduga kondisi emergensi ini mau diambil alih oleh Prabowo yang sudah pidato secara internasional, ingin memasukkan energi militer berpartisipasi dalam penegakan hukum. Itu bagus. Karena sipil dengan sipil, jeruk makan jeruk. Ya kan? Jadi saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan koalisi masyarakat sipil, stop menggunakan sipil untuk menghantam polisi, menghantam tentara, menghantam lawan politik. Kita semua sipil dong. Tentara juga pensiun statusnya sipil. Tentara masuk ke eksekutif, dia juga tunduk kepada aturan sipil. Jadi diskriminasi, dikotomi ini harus dihentikan. Nah, kita segarkan lewat diskusi ini. Kita bedah dan kita temukan tidak ada di pembedaan sipil maupun militer ditemukan dalam basic konstitusi. Nah, itu akan masalah yang melahirkan undang-undang. Kira-kira seperti itu. Oh, wow, keren ya. Keren ya pendapat dari Pak Bang Faisal Asgaf ya.
yang dimana beliau sangat tegas mengkritik ya, dan kritikus ya, biasa dikenal dengan sosok kritikus nih. Kritikus politik Faisal Assegaf ini melontarkan secara tajam ya tanggapannya terhadap pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang terus menggunakan narasi supremasi sipil untuk menyerang TNI. Menurutnya selama 27 tahun reformasi justru kejahatan besar dilakukan oleh elemen sipil. Dari korupsi, perampokan tanah, hingga utang luar negeri, ribuan triliun rupiah. Bahkan saudara tadi sampai menyentil ya nama-nama tertentu yang menurutnya itu sipil loh. Tapi tidak juga memberikan namanya istilahnya jauh lebih baik. Bahkan tadi Faisal Assegaf mendukung kalau seandainya Pak Prabowo Subianto ingin memasukkan unsur TNI di dalam proses penegakan hukum. Karena memang mungkin inilah satu-satunya jalan. Kalau saya itu meyakini satu hal, mungkin ini sudah juga dilakukan yang namanya simulasi-simulasi ya, atau suatu analisis, sehingga kemudian dibuat ruang ini. Oke, kita sebagai rakyat tentu saja hanya mengingatkan saja, ya jangan sampai kebablasan seperti Orde Baru, itu kan yang ditakutkan. Tetapi saya sepakat dan sependapat dengan Faisal Assegaf untuk hal ini. Mari kita lihat nanti seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan dalam konteks sudah sangat rusak ya negeri ini, terutama proses penegakan hukum ini ya. Nah, kita lihat sendiri bahwa banyak hal-hal yang terjadi di tengah kehidupan publik. Misalnya dalam konteks yang viral baru-baru ini, kasus Vina Cirebon, itu kan juga bagian daripada proses penegakan hukum yang masih dipertanyakan terus oleh kalangan masyarakat. Sampai di mana itu kepastian dan kejelasannya yang disebut-sebut harus dengan scientific crime investigation. Ini menarik. Nanti kita lihat bagaimana kemudian perkembangan setelah ini, ya saudara dan sahabat sekalian. Karena kita tidak menemukan dalam konstitusi kita ada supremasi sipil maupun supremasi militer. Jadi diskusi ini untuk kemudian mengajak publik untuk mengevaluasi penggunaan istilah supremasi sipil. Kalau nanti supremasi sipil ini terus-menerus dijadikan dasar dengan memberi bayang-bayang seolah-olah elemen lain di bawah sipil, maka itu sangat berbahaya. Karena itu tidak ditemukan di konstitusi. Itu pokok masalah. Nanti muncul supremasi partai politik, supremasi TNI, supremasi Jawa, supremasi Papua, supremasi macam-macam nanti itu. Jadi kita ingin mengajak penggunaan koalisi sipil dengan klaim supremasi sipil untuk mengoreksi undang-undang TNI harus dihentikan. Karena itu menghadapkan elemen bangsa. Kan itu perbedaan uniform, perbedaan pakaian, perbedaan peran dan fungsi yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, mari kita membangun satu semangat